Sebelum kita mulai pelajaran, siap kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, pimpin doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini di SD 80 Buton untuk menerima pelajaran sebagaimana kewajiban kita sebagai siswa. Dan tidak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita masih dalam syafaatnya Nabi Muhammad dan mudah-mudahan pula kita masih dalam lindungannya Nabi Muhammad lagi. Amin ya rabbil alamin. Pak Guru mau cek dulu kehadirannya. Baik, sebelum kita mulai, siapa yang bisa tepuk semangat? Ya coba semua rame-rame tepuk semangat. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat. Oke, sebelum lanjut, Pak Guru mau bagikan dulu materinya ini sebentar. 3 kelompok. Pak Guru bagi-bagi dulu bagi materinya, ambil. Ya. Nih, pembelajaran kita dalam materi berpikir komputasional. Ya. Tujuan pembelajarannya kita dua saja, yaitu menjelaskan pengertian berpikir komputasional, mengidentifikasi masalah sederhana dengan dekomposisi. Ya. Apa itu berpikir komputasional? Oke, kelompok 3 coba baca. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menerapkan konsep dan metode yang digunakan dalam ilmu komputer. Oke, baik, coba perhatikan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara sistematis dengan menerapkan konsep dan metode yang digunakan dalam kehidupan ilmu komputer. Ya, ya. Jangan lagi panik. Setelah kita tahu itu cara untuk menyelesaikan masalah secara sistematis itu berarti dia harus bertahap, teratur dan logis. Itu contoh sehari-harinya. Ya, saya ulangi. HP-mu rusak, HP-mu mati, jangan langsung ganti HP. Satunya baterainya habis, tombol pijit mati hidupnya itu rusak atau powernya rusak. Ketiga, perlu di restart. Tahu restart? Di reset. Biasanya di tombol HP itu ada kasih matinya, tombol yang warna biru dengan warna merah. Lanjut. Ya. Komponen utamanya komponennya berpikir komputasional itu ada 4. Ada 4. Pertama, pemecahan masalah. Ya, yang kedua, pattern dan solution. ya, penyelenggaraan data. Ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. ya, algoritma. Terus, apa itu pemecahan masalah atau dekomposisi? Dekomposisi dari kata dekomposisian adalah proses memecah suatu permasalahan atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sederhana, dan mudah dipahami atau ditangani. Oke, baik. Adalah proses memecah suatu permasalahan atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sederhana, dan mudah dipahami atau ditangani. Ya, artinya kalau ada masalah besar jangan langsung tidak bisa selesaikan, Pak.
Contohnya begini, Ardi, besok kau bikinkan rumah kue, saya tidak bisa Pak. Dia harus berpikir bagaimana itu. Hah? Dia berpikir, berarti dia panggil dulu teman. Habis itu dia siapkan bahan-bahannya, peralatannya dia. Setelah itu dia datang, kan punya tahap. Tidak boleh langsung jadi. Jadi perlu dipecahkan dulu masalahnya, besarkan supaya dia bisa jangan bingung. Ya, kalau dia sudah muda, sudah dikecil-kecilkan tadi, sudah disederhanakan, ya selesai masalahnya. Jangan lagi kaget. Ya, pas setelah dia bikin, saya tanya, Ardi, bagaimana rumahku sudah jadi atau belum? Tinggal beberapa tahap lagi Pak. Oh, apanya? Tinggal atap. Nah, atap itu belum langsung jadi atap, masih pasang rangkanya. Masa langsung pasang atap? Bagaimana dia baku pegang-pegang gitu? Ya, jadi seperti itu ya. Berpikir komputasional itu adalah mengecilkan masalah. Jangan bingung lagi, bagaimana itu? Ya. Berikut contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya, membuat kue. Itu kalau umpamanya kalau kamu ingin buat kue sederhana, carikan dulu macam tadi, apa adonannya, apa bahannya, kue apa yang kamu bikin. Ingat, setiap adonan kue itu pasti beda-beda. Kamu buat kue adonan, misalkan begini, kamu mau bikin kue ulang tahun, adonannya kamu bikin adonannya donat, jadi kah itu? Tidak. Boleh, kecuali saya bikin kue ulang tahun, tapi adonannya kue donat, boleh. Berarti kamu ingin mau bikin makan kue donat. Ini yang kamu harapkan yang berlapis-lapis tingkat-tingkat itu, ambil bahannya kue donat. Tidak sama, seperti itu. Nah, kalau matematika ya dipecahkan dulu langkah-langkahnya. Contohnya pecahan campuran 2 set 3/5, seperti itu dipecahkan dulu. Masa langsung kau kerjakan? Seperti itu. Kalau seperti tadi membangun rumah, ya kau bikin dulu pondasinya. Harus kita berpikir sana. Lanjut. Ya. Tuh contoh. Persiapan berangkat sekolah. Ya. Mandi dan gosok gigi. Memakai seragam. Ya. Oke. Ya. Terus mencuci tangan dengan benar, yaitu basahi tangan dengan air. Tuangkan sabun ke telapak tangan. Ya. Gosok telapak tangan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri. Ya. Bersihkan sela-sela jari. Bersihkan kuku dan ujung jari. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Ya. Ya, membuat nasi goreng. Ya, siapkan bahannya. Bahannya itu nasi, telur, bawang, kecap, minyak goreng. Ya, panaskan minyak di bawahnya. Tumis bawang sampai harum. Masukkan telur. Ya. Masukkan nasi. Aduk rata. Oke. Aduk hingga merata dan matang. Sajikan kering. Ya. Iya, tugasnya kita. Ya. Sampailah kita di tugas kelompok. Tugas kelompoknya kalian adalah kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 1 tadi itu Akan berangkat sekolah. buatkan persiapan berangkat sekolah. Ya. Kelompok 2 mencuci tangan dengan benar. Kelompok 3 membuat nasi goreng. Ya. Begini. Ya, jangan lupa waktunya 30 menit.
Baiklah, kami dari kelompok 1 akan presentasikan kita. Kami presentasikan. Ya, apa persiapan? Ya, pertama apa? Ya. Mengecek. Oke, tepuk tangan. Baca, kami kelompok. Ya. Gak usah nih, yang penting kita sudah berusaha saja. Ya aku Oke. Kelompok 3. Kelompok 3, ayo cepat. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami tentang membuat nasi goreng sederhana dengan cara dekomposisi. 1. Siapkan bahan nasi goreng, telur, bawang, kecap, minyak goreng. 2. 3. Tumis bawang sampai harum. 4. Telur, aduk sampai matang. 5. Masukkan nasi, aduk rata. 6. Tambahkan kecap dan bumbu secukupnya. 7. Aduk hingga merata dan matang. 5. Siapkan di piring. 8. Oke, itu dia hasil karya kami sudah selesai. Ya, tepuk tangan. Ya. Sebelum Pak Guru mau tutup, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Ya, cuci tangan, membuat sarapan pagi, sarapan. Ya. Ya, terus perasaannya kalian bagaimana setelah mendapatkan pelajaran ini? Ya, sudah tahu cara cuci tangan, sudah tahu persiapan alat pergi ke sekolah, jangan lagi lupa. Ya. Oke, terus tugas latihannya nanti kalian cara menyikat gigi, ya. Terus membersihkan kamar. Berikutnya membuat jus buah, ya. Itu bagaimana tahapnya seperti yang kalian buat itu tadi. Sudah ada kelompoknya lagi tuh, membuat sikat gigi, membersihkan kamar, membuat jus. Ya, sudah paham itu Pak? Oke. Jadi sebelum Pak Guru tutup, tadi kesimpulannya kalian sudah senang dengan mata pelajaran ini. Mudah-mudahan kalian terapkan dalam kehidupannya kalian masing-masing. Ya, baiklah, sebelum kita akhiri, satu orang yang pimpin doa bahwa kita sudah selesai belajar. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, ayo, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Pak Guru ingatkan lagi, jangan selalu membuat masalah jadi rumit. Jangan selalu buat masalah pekerjaan yang rumit itu jadi susah. Ambil bagian-bagiannya dulu, ya, ingat itu, ambil bagian-bagiannya. Terus dalam pembelajaran komputasional ini ada 4 tadi. Ada decomposition, pattern recognition, abstraksi, algoritma. Ya, jadi dekomposisi, pengolahan data, abstraksi dengan algoritma. Itu jangan dilupa. Oke, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.